Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Ali Tutorial. Saya doakan semoga sehat selalu. Di video saya kali ini, saya ingin membahas bagaimana caranya agar siswa menjadi juara kelas. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut. Menjadi siswa berprestasi merupakan impian yang tertanam dalam benak kebanyakan siswa. Banyak alasan mengapa mereka ingin mencapai prestasi. Di antaranya adalah karena ingin membahagiakan kedua orang tua. Bagi mereka yang memang sejak lahir sudah dikaruniai sebagai anak yang cerdas, tidaklah sulit untuk menggapai hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak demikian? Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk menjadi siswa dengan berbagai prestasi? Berikut ini 13 langkah menjadi juara kelas. Langkah pertama, mengatur waktu belajar. Setiap anak memiliki pola dan waktu belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang harus belajar di tempat sepi dan sendirian ketika belajar. Ada yang harus belajar sambil mendengarkan lagu. Ada yang harus sambil ngemil dan masih banyak lagi tergantung dari hobi dan kepribadian. Nah, kamu harus mengetahui bagaimana cara belajar terbaik untuk kamu sendiri. Kondisi seperti apa yang membuat kamu nyaman dan dapat berkonsentrasi dengan baik. Kamu juga harus mengatur waktu belajar. Ada anak yang lebih bisa berkonsentrasi pada malam hari sekitar pukul 7 sampai pukul 9 malam. Ada juga yang lebih suka langsung belajar setelah pulang sekolah sekalian mengerjakan tugas. Ada juga yang suka mengevaluasi pelajaran untuk hari ini dengan membaca ringkasan teks atau foto. Intinya, temukan waktu belajar yang enjoy buatmu dan tidak merasa terbebani untuk belajar. Langkah kedua, duduklah di barisan paling depan. Kebanyakan orang entah kenapa terbiasa untuk menghindari bangku paling depan. Alasannya bermacam-macam. Ada yang takut ditanya guru, ada yang beralasan karena tidak bisa mengobrol dengan temannya, padahal kan memang tidak boleh mengobrol saat belajar. Duduk paling depan juga dapat membuat kamu jadi lebih berkonsentrasi saat belajar. Duduk di bangku depan otomatis menjadi barisan yang paling terlihat oleh guru. Dengan pola pikir seperti itu, kamu tidak akan membuat masalah, seperti mengobrol, main HP, apalagi mendengarkan musik. Langkah ketiga, catat poin-poin penting tiap mata pelajaran secara singkat. Biasakan untuk mencatat poin penting sambil memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran. Buatlah rangkuman dan garis besar dari pelajaran itu. Catatan ini dapat membantu kamu ketika akan mengulang pelajaran untuk ulangan atau ujian. Jadi, nantinya kamu tidak perlu pusing mencari poin penting dari buku materi yang jumlahnya bisa puluhan lembar. Kamu hanya perlu membuka buku tulis kamu. Langkah keempat, aktif dalam semua pelajaran dari semua guru. Dengan menjadi siswa yang aktif di kelas, kamu akan mendapat nilai lebih di mata guru. Banyak yang bisa dilakukan untuk menjadi siswa yang aktif, diantaranya dengan sering menjawab pertanyaan guru atau bertanya saat ada materi yang kamu kurang pahami. Langkah kelima, kerjakan tugas tepat pada waktunya. Ketika mendapat tugas dari guru, siswa sebaiknya langsung mengerjakannya di rumah. Jangan membiasakan berpikir, nanti saja mengerjakan tugasnya, masih bisa kok bisa mengerjakan PR-nya. Sekarang mending main game dulu. Ayo, kalimat seperti ini pernah atau malah sering terucap dari kamu. Kalau tugas ditumpuk, mereka bisa beranak pinak. Ketika kamu mau memulai mengerjakan tugas, taunya masih ada tugas lainnya yang belum kamu kerjakan. Jadinya, sudah keburu malas dan akhirnya semua tugas terbengkalai. Bagaimana bisa menjadi murid berprestasi di sekolah kalau tugas dari guru saja tidak kamu kerjakan dengan semangat dan tepat waktu? Guru akan memberikan kepercayaan mereka kepada kamu dalam mengerjakan tugas. Begitu juga sebaliknya. Kamu harus bisa menjaga amanah yang sudah dititipkan pada kamu. Jika ada hal yang tidak kamu mengerti dari tugas tersebut, kamu boleh kok bertanya kepada guru kamu sebelum waktu pengumpulan tugas. Langkah keenam, belajarlah jauh-jauh hari sebelum ujian.
Lebih baik pusing di awal daripada pusing di akhir. Kamu perlu mencicil belajar sejak jauh-jauh hari. Kalau bisa, hafalkan dan serap semua materi yang diajarkan guru setiap hari. Kuasai semuanya, sehingga saat sehari sebelum ujian, kamu hanya tinggal mengulang pelajaran yang ada. Hindari sistem belajar SKS, sistem kebut semalam, karena kurang efektif. Selain tidak mungkin bisa belajar hanya dalam waktu semalam, waktu tidur kamu juga akan terganggu karena digunakan untuk belajar. Langkah ketujuh, berangkatlah lebih awal. Bangunlah pagi dengan terjadwal, jangan membiasakan diri begadang untuk hal yang tidak penting, yang bukan tugas layaknya kamu sebagai seorang siswa. Mandi pagi dapat membuat badan lebih segar dan sehat, dapat membangkitkan juga mood serta menghilangkan ngantuk. Usahakan untuk berangkat lebih awal agar kamu punya banyak waktu untuk baca-baca materi sebelum masuk kelas nanti. Langkah ke-8, ikut bimbingan belajar atau bimbel. Jika kamu benar-benar mengalami kesulitan dalam belajar, minta orang tuamu untuk mengikutkan kamu di tempat bimbingan belajar. Banyak sekali institusi bimbel yang ada di lingkungan kita. Misalkan kita kebetulan berada di tempat yang lumayan jauh dari pusat kota dan tidak ada bimbel, bagaimana? Kalian bisa minta tolong kakak atau orang tua kamu yang jago dalam suatu bidang yang tidak kamu mengerti. Selain tidak perlu mengeluarkan uang, kamu juga bisa lebih dekat dengan keluargamu sendiri. Langkah ke-9, sopanlah kepada guru dan orang tua. Berbagai banyak suku di Indonesia memiliki tata krama yang kurang lebih sama, yaitu sopan terhadap orang yang lebih tua. Jika di rumah, orang tua kamu dan kakak kamu. Jika tidak ada, tetaplah sopan pada figur orang tua yang patut kamu segani. Ketika sedang di sekolah, guru adalah orang tua kamu. Maka dari itu, tanamkan dalam diri kamu untuk menuruti perintah guru selama itu bertujuan baik. Bagaimana caranya sopan santun? Dimulai dari rumah, misalnya dengan mencium tangan kedua orang tua setiap akan berangkat sekolah, serta ucapkanlah salam. Begitu juga halnya ketika kamu berada di sekolah. Langkah ke-10, berbuat baik kepada teman kamu. Jika kamu berbuat baik dengan teman-temanmu, hal ini berpengaruh juga pada eratnya hubungan pertemanan kalian, baik di dalam maupun di luar sekolah. Cara berbuat kebaikan pada teman adalah seperti membantu teman yang kurang mengerti dalam pelajaran, ketika kebetulan kamu jago dalam bidang tersebut. Jangan merasa kalau memberitahu teman, maka pengetahuan kamu akan menjadi berkurang. Justru, pengetahuan kamu bisa bertambah karena saling sharing ilmu. Lalu, dekatilah teman-teman yang berprestasi. Mendekati di sini bukan berarti memanfaatkannya, habis manis pah dibuang. Tapi, jadilah teman yang baik satu sama lain. Dengan dekat dengan teman-teman yang pintar, akan mendorong kamu untuk belajar lebih rajin. Kalian juga bisa belajar bersama untuk saling berbagi ilmu. Langkah ke-11, update pengetahuanmu tentang teknologi. Banyak orang memandang miring ketika anak-anak dan remaja memegang HP atau komputer. Padahal, kalau teknologi yang digunakan untuk kemajuan belajar tidak apa-apa kok. Kamu bisa mendownload video pelajaran menggunakan aplikasi yang mendukung pelajaran atau mencari tahu sesuatu di internet. Intinya, teknologi bisa menjadi sarana kamu untuk dapat lebih maju, asalkan digunakan secara positif. Langkah selanjutnya adalah mengikuti lomba atau olimpiade. Dengan mengikuti lomba atau olimpiade sebagai wakil dari sekolah kamu, atau kamu bisa mulai dengan ikut serta lomba internal di sekolah kamu. Dengan mengikuti lomba, banyak aspek dari diri kamu yang bisa berkembang, seperti kepercayaan diri, keahlian lebih terasa, dan dapat pengakuan dari teman-teman serta guru. Langkah terakhir yaitu refreshing. Jangan jadi orang yang kurang piknik.
Sisihkan waktu untuk liburan. Jika kamu masih belajar, mungkin agak sulit untuk traveling jauh-jauh sendirian. Jadi, mintalah waktu pada orang tuamu untuk liburan. Lalu, ketika sekolahmu mengadakan dharma wisata, ikutlah. Walaupun biasanya liburan yang diadakan oleh sekolah suka kurang seru karena peraturan yang ketat. Tapi dengan mengikuti dharma wisata sekolah, kamu bisa jadi lebih dekat dengan teman-teman dan guru. Hal ini hanya terjadi 1 atau 2 kali saja dan tidak akan terulang lagi. Kamu tidak mau dong ketinggalan momen masa-masa muda bersama teman-teman yang satu alma mater. Jika semua langkah tadi benar-benar sudah dilaksanakan, kamu hanya perlu konsisten. Apa yang telah kamu lakukan pasti akan berbuah manis seiring dengan berjalannya waktu. Jika hal di atas dirasa terlalu banyak, maka ingatlah poin-poin pentingnya, atau pilih saja mana yang menurut kamu pas dan dapat kamu ikuti. Oke, demikianlah tadi langkah belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya dari Bang Ali Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.